Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali hari baru ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya yang menyertai kita di setiap tapak perjalanan hidup kita. Mari kita satukan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, wafat dan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja kita dengar, orang yang kerasukan setan ketakutan didatangi oleh Yesus. Ia tahu benar bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Setan dalam diri orang itu menjadi cemas dan gentar karena berpikir Yesus hendak menghancurkannya. Orang yang dikuasai oleh roh jahat memang takut pada orang-orang yang hidup suci dan benar. Anak-anak kegelapan sebenarnya gentar pada anak-anak terang. Orang-orang yang tak jujur atau korup dalam suatu instansi merasa terancam dengan kehadiran orang yang jujur dan bersih. Sebagaimana Yesus disegani oleh orang banyak, kita pun bila setia hidup sebagai anak-anak terang akan disegani. Cara hidup kita yang jujur dan bersih menjadi cambuk bagi orang-orang yang tidak jujur. Marilah kita selalu berusaha dalam hidup untuk menjadi saksi-saksi firman Tuhan dengan hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia,
kehadiran dan penyertaan Yesus Kristus Putra-Mu telah nyata di dalam kehidupan kami. Kobarkanlah semangat kami untuk mengusahakan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup jujur dalam seluruh kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.